NIM 2203011175 dari Prodi Agroteknologi Stambuk 2022. Di sini saya ingin menjelaskan hama kutu daun pada tanaman cabai. Selamat menyaksikan videonya. Nah, berikut adalah klasifikasi dari tanaman cabai. Berikut adalah klasifikasi dari hama kutu daun yang menyerang tanaman cabai. Kutu daun atau Apis gossypi adalah serangga kecil yang termasuk dalam famili Apididae. Apis gossypi dapat mengkoloni tumbuhan inang dari berbagai famili tumbuhan, termasuk tanaman pangan. Kutu daun ini dapat menyerang tanaman seperti kapas, semangka, kentang, cabai, sawi, terong, okra, bunga sepatu, dan lain-lain. Kelompok Apis biasanya berkoloni di bawah permukaan daun atau sela-sela daun, di mana hama ini dapat mengekspresikan embun madu. Kepala dan toraks kutu Apis berwarna hitam, abdomennya berwarna kuning kehijauan, dan ujung abdomen lebih gelap, di mana terbagi dua jenis, yaitu serangga tak bersayap dan serangga bersayap. Ukuran tubuh serangga tidak bersayapnya 0,9 sampai 1,8 mm, sedangkan serangga bersayapnya berukuran 1,1 sampai 1,8 mm. Siklus hidup kutu daun Apis gossypi. Siklus hidup kutu daun dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Telur menetas pada umur 3 sampai 4 hari setelah diletakkan di daun. Kemudian menjadi nimfa, di mana stadia berumur 14 sampai 18 hari, kemudian berubah menjadi imago. Imago kutu daun mulai bereproduksi pada umur 5 sampai 6 hari, setelah perubahan dari nimfa menjadi imago. Imago kutu daun dapat bertelur sampai 73 butir telur selama hidupnya. Kelimpahan populasi kutu daun juga dipengaruhi oleh faktor biotik berupa agens hayati dan faktor abiotik yang terdiri dari musim, tumbuhan inang, dan penggunaan insektisida. Iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelimpahan populasi kutu daun. Suhu optimal yang mendukung perkembangannya yaitu 21-27 derajat Celcius. Selain itu, populasi kutu daun akan berpengaruh pada populasi agens hayatinya. Adapun gejala serangan dari kutu daun ini yaitu adanya embun madu yang dikeluarkan. Dapat dilihat dengan terdapatnya semut atau embun jelaga berwarna hitam. Munculnya embun jelaga ini menyebabkan permukaan daun tertutupi sehingga akan menghambat proses fotosintesis. Apis gossypi menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap cairan tanaman dan dapat menjadi vektor virus penyakit mozaik pada tanaman cabai yang dapat menyebabkan gejala langsung berupa helaian daun menguning, layu dan akhirnya rontok dan mengerut, serta pertumbuhan terhambat. Pada serangan berat dapat menyebabkan tanaman cabai menjadi layu, kering dan akhirnya mati. Berikut adalah pencegahan dan pengendalian hama kutu daun pada tanaman cabai. Yang pertama itu pemantauan rutin. Dilakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi keberadaan kutu daun sejak dini. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar tanaman cabai, termasuk membersihkan gulma yang dapat menjadi tempat berlindung bagi kutu daun. Yang ketiga, penggunaan musuh alami. Manfaatkan musuh alami kutu daun seperti kumbang koksi, semut, dan tawon parasitoid yang dapat mengendalikan populasi jumlah kutu daun. Keempat, penggunaan pestisida. Jika serangan kutu daun sudah parah, dapat digunakan pestisida nabati ataupun kimia. Pestisida nabati dapat menggunakan ekstrak bawang putih, sedangkan pestisida kimia dapat menggunakan pestisida yang memiliki bahan aktif deltametrin, abamectin, dan acetamiprid. Pestisida kimia sebaiknya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dengan dosis yang tepat sesuai petunjuk.